Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari biaya overhead pabrik. Apa sih biaya overhead pabrik itu? Biaya overhead pabrik atau factory overhead adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi, tapi bukan termasuk bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung. Jadi, ini biaya-biaya yang tidak bisa langsung kita lacak ke produk tertentu. Contohnya apa saja? Nah, biaya overhead ini biasanya terdiri dari yang pertama, bahan tidak langsung, seperti oli mesin atau lem untuk kemasan. Yang kedua, ada tenaga kerja tidak langsung, seperti gaji mandor atau petugas kebersihan pabrik. Dan juga biaya-biaya pabrik lainnya, seperti biaya listrik, air, penyusutan mesin, perbaikan, asuransi, sampai pajak pabrik. Intinya, semua biaya yang berkaitan sama produksi, tapi sifatnya tidak langsung ke produk, masuknya ke overhead pabrik. Komponen biaya overhead pabrik itu ada 3. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Contohnya biaya sewa, listrik, dan gaji manajemen produksi. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Biaya yang berubah secara proporsional dengan jumlah produksinya. Contohnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga itu ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel itu adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Contohnya biaya listrik untuk pabrik, ada biaya dasar tetap dan biaya tambahan variabel berdasarkan penggunaannya. Metode penyusunan anggaran. Metode penyusunan anggaran ada 4. Yang pertama itu ada metode estimasi langsung. Penyusunan anggaran didasarkan pada data historis dari periode sebelumnya tanpa perhitungan yang kompleks. Yang kedua itu ada metode analisis statistik. Menggunakan teknis analisis seperti regresi atau metode least square untuk memperkirakan biaya overhead berdasarkan variabel yang mempengaruhi. Yang ketiga ada metode departemental. Anggaran disusun berdasarkan departemen produksi, di mana masing-masing bagian memiliki anggaran. Yang keempat itu ada metode tingkat aktivitas. Menyusun anggaran berdasarkan tingkat aktivitas produksi, seperti jumlah unit yang diproduksi atau jam mesin. Terdapat 4 metode penyusunan anggaran, yaitu yang pertama adalah metode fleksibel, di mana metode ini menyesuaikan anggaran berdasarkan perubahan volume produksi yang diharapkan. Yang kedua ada metode statis, di mana anggaran tetap tanpa perubahan meskipun volume produksi berubah. Yang ketiga, ada metode berbasis aktivis atau activity based budgeting, di mana anggaran disusun berdasarkan aktivitas produksi yang dilakukan. Dan yang terakhir, terdapat metode variabel dan tetap, di mana pemisahan anggaran menjadi biaya tetap dan biaya variabel agar lebih mudah dikendalikan. Cara menyusun anggaran. Yang pertama, identifikasi semua komponen biaya overhead. Yang kedua, klasifikasikan biaya, seperti biaya, variabel, dan semi variabel. Yang ketiga, tentukan dasar pembebanan BOP, seperti jam kerja mesin. Yang keempat, analisis data historis untuk estimasi biaya. Yang kelima, susun anggaran sesuai dengan metode yang digunakan. Yang selanjutnya, contoh soal. Sebuah perusahaan manufaktur memiliki biaya-biaya sebagai berikut dalam 1 bulan. Yang pertama, biaya bahan bakunya sebesar 120 juta, biaya tenaga kerja langsungnya 80 juta, biaya penyusutan mesinnya 10 juta, biaya tenaga kerja tidak langsungnya 15 juta, biaya listrik pabriknya 7 juta, dan yang terakhir, biaya bahan tidak langsungnya itu 5 juta. Dari data di atas, hitunglah total biaya overhead pabrik yang harus dimasukkan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Penyelesaian yang pertama, rumusnya itu biaya overhead pabrik sama dengan biaya penyusutan mesin ditambah
ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung, ditambah biaya listrik pabrik, ditambah biaya bahan tidak langsung sama dengan 10 juta ditambah 15 juta ditambah 7 juta ditambah 5 juta sama dengan 37 juta. Jadi total biaya overhead pabrik yang harus dianggarkan adalah sebesar 37 juta. Baik, di sini saya akan jelaskan contoh soal yang kedua. Sebuah perusahaan memiliki estimasi biaya overhead sebesar 50 juta untuk satu periode produksi dengan dasar kegiatan 25.000 jam kerja langsung. Namun, realisasi jam kerja langsung adalah 22.000 per jam. Pertanyaannya, hitunglah tarif biaya overhead per jam kerja langsung yang direncanakan. Yang kedua, hitung total biaya overhead yang seharusnya dialokasikan berdasarkan realisasi jam kerja langsung. Ketiga, apakah ada selisih biaya overhead? Jika ada, tentukan apakah itu selisih lebih atau kurang. Untuk penyelesaiannya, yaitu kita mencari terlebih dahulu tarif overhead-nya dengan rumus total estimasi biaya overhead dibagi dengan estimasi jam kerja langsung, yaitu 50 juta dibagi sama 25 juta. Hasilnya 2.000 per jam kerja langsung. Dan yang kedua, kita mencari biaya overhead aktual dengan rumus realisasi jam kerja dikali tarif overhead yang tadi. Jadi 22.000 dikali sama 2.000, hasilnya 44 juta. Dan yang ketiga, kita mencari selisih overhead dengan rumus biaya overhead yang direncanakan dikurangi biaya overhead aktual. Jadi 50 juta dikurangi sama 44 juta, hasilnya 6 juta. Nah, karena di sini biaya aktual lebih rendah dari estimasi, maka terjadi selisihnya sebesar 6 juta, yang berarti perusahaan berhasil menghemat biaya overhead. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang kita sampaikan pada materi anggaran biaya overhead pabrik adalah bahwa anggaran ini merupakan perencanaan biaya tidak langsung dalam proses produksi, seperti biaya listrik, air, penyusutan mesin, dan gaji karyawan tidak langsung. Anggaran BOP dibuat untuk memastikan efisiensi operasional, mengendalikan biaya, dan menentukan harga pokok produk secara akurat. Penyusunan anggaran BOP dapat dilakukan dengan metode variabel atau berubah sesuai volume produksi dan tetap atau tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan profitabilitas.